Di ruang tamu rumah mewah di kawasan Pondok Indah Jakarta yang diterangi lampu kristal mahal, Pak Budi, pengusaha sukses berusia 60 tahun. Dengan tangan gemetar membakar selembar cek senilai 38 juta dolar Amerika di depan api perapian marmer. Kau tidak pantas mendapatkan ini, Rea. Anak yang seperti kau, yang mencintai sesama pria, tidak akan pernah mewarisi apapun dariku, teriaknya dengan suara menggelegar, asap hitam mengepul dari kertas yang hangus. Rea, pemuda tampan berusia 28 tahun dengan rambut rapi dan mata yang biasanya penuh semangat, berdiri membeku di sana, jantungnya berdegup kencang seolah dunia runtuh dalam sekejap. Baru saja pagi itu, Rea memutuskan untuk jujur. Ayahnya sedang sakit parah, dokter bilang waktu tinggal sedikit, jadi dia datang ke rumah besar itu dengan hati bergetar. Ayah, aku harus bilang ini sebelum terlambat. Aku gay. Aku mencintai seorang pria bernama Adi. Kata-kata itu keluar begitu saja, seperti banjir yang lama tertahan. Pak Budi yang selama ini dikenal tegas dan konservatif, langsung berubah wajah. Dia memanggil pengacara keluarga, meminta cek warisan yang sudah disiapkan dari wasiat awal, lalu tanpa ragu melemparkannya ke api. Ini untuk menghapus namamu dari daftar ahli waris. Pergi dari rumah ini sekarang juga. Rea merasa dunia berputar. Selama bertahun-tahun dia menyembunyikan identitasnya demi keluarga. Kerja di agensi kreatif ternama di Sudirman, hidup mandiri di apartemen kecil di Kemang, tapi setiap akhir pekan pulang untuk makan malam bersama ayah dan ibu. Ibu, Bu Siti, hanya diam menangis di sudut ruangan, tangannya memegang rosario kecil. Rea anakku, gumamnya pelan, tapi suara ayah lebih keras. Malam itu Rea keluar dari rumah dengan tas kecil berisi baju ganti, tanpa uang tunai banyak, tanpa mobil mewah yang biasa dipakai. Hujan deras mengguyur Jakarta saat dia naik taksi menuju apartemen Adi di Tebet. Adi, guru berusia 30 tahun dengan senyum lembut dan mata hangat, menyambutnya di pintu dengan pelukan erat. Kamu sudah bilang. Bagaimana reaksinya? Tanya Adi sambil menyeduh teh hangat. Rea duduk di sofa kecil, air mata akhirnya jatuh. Dia bakar ceknya, di 38 juta dolar. Katanya aku tidak pantas. Aku takut kehilangan segalanya. Mereka berdua duduk semalaman, Adi mendengarkan cerita Rea tentang masa kecil di mana dia selalu merasa berbeda, tentang cinta pertama di kampus UI yang harus disembunyikan. Tentang tekanan menjadi anak tunggal laki-laki satu-satunya di keluarga besar yang mengharapkan penerus bisnis properti dan tambang. Keesokan harinya, berita itu menyebar cepat di keluarga besar. Paman dari pihak ayah menelepon, Rea, apa yang kamu lakukan? Kau bikin malu nama besar keluarga kita. Saudara sepupu yang dulu dekat kini menjauh di grup WhatsApp keluarga. Rea mencoba kembali ke kantor, tapi bosnya memanggilnya ke ruangan. Ada rumor, Rea. Kami harus jaga citra perusahaan di Indonesia yang masih konservatif ini. Mungkin cuti dulu ya. Hidup yang dulu nyaman tiba-tiba terasa sempit. Apartemen Adi hanya satu kamar, dapur kecil, tapi di sana Rea merasa aman untuk pertama kalinya. Mereka masak bersama, Adi mengajarkan resep rendang sederhana, tertawa saat Rea salah potong bawang. Tapi di malam hari, Rea sering terbangun, memikirkan ayah yang kini dirawat di rumah sakit, dan pertanyaan besar, apakah dia salah karena mencintai Adi? Di tengah krisis itu, Rea bertemu dengan teman lama dari komunitas seni, seorang desainer bernama Rina yang diam-diam mendukung perjuangan orang-orang seperti dia. Rea, kamu bukan sendirian.
Banyak dari kita yang harus pilih antara keluarga dan kebenaran diri. Tapi lihat, kamu punya adik. Itu sudah kekayaan. Kata-kata itu seperti angin segar. Rea mulai mencari pekerjaan relance, membuat desain logo untuk kecil di Bandung ya online. Uang pas-pasan, tapi setiap proyek selesai memberinya rasa bangga yang baru. Adi pulang dari sekolah dengan cerita anak didiknya yang polos. "Pak Guru, kenapa ada orang suka cowok juga ya?" Adi tersenyum menjawab lembut tanpa bohong. Rea melihat bagaimana Adi tetap tegar meski gaji guru kecil, tetap mencintai pekerjaannya mendidik generasi muda. Seminggu berlalu, Bu Siti diam-diam datang ke apartemen. "Nak, ayahmu masih marah, tapi aku tidak. Kamu tetap anakku." Dia membawa makanan rumah, opor ayam kesukaan Rea, dan sedikit uang. "Jangan bilang ayah ya." Rea memeluk ibunya lama, air mata bercampur. Tapi saat ibu pulang, rasa bersalah kembali. Apakah dia egois? Apakah mencintai Adi berarti mengkhianati keluarga? Di akhir minggu, Rea dan Adi pergi jalan-jalan ke Monas malam hari. Tangan mereka bersentuhan diam-diam di keramaian. "Aku tidak menyesal bilang ke ayah, Di. Tapi aku takut masa depan kita." Adi mencium keningnya pelan saat tak ada orang. "Kita hadapi bersama. Cinta kita bukan dosa, Rea. Ini bagian dari siapa kita." Malam itu di apartemen, Rea menulis di jurnal kecil, "Hari ini aku kehilangan warisan jutaan dolar, tapi aku menemukan keberanian untuk hidup jujur." Tapi di balik kata-kata itu ada ketakutan besar. Ayahnya semakin lemah, dan pengacara keluarga menelepon, "Pak Budi ingin bertemu lagi, tapi hanya kalau kamu datang sendiri." Rea ragu. Apakah ini kesempatan rekonsiliasi atau jebakan baru? Hujan masih turun di luar jendela Jakarta, tapi di dalam hati Rea, badai baru saja mulai. Pagi berikutnya, Rea naik ojek online menuju rumah sakit mewah di Kuningan di mana ayahnya dirawat. Jantungnya berdegup tidak karuan sepanjang perjalanan melewati kemacetan khas Jakarta. Saat masuk kamar Pak Budi sudah duduk di tempat tidur, wajahnya pucat tapi mata masih tajam. "Kamu datang juga." "Duduk." Suara ayah masih tegas, tapi ada getar lemah. Rea duduk di kursi dekat, tangannya dingin. "Ayah, makan aku. Aku tidak ingin menyakiti ayah." Pak Budi menghela napas panjang. "Kamu pikir mudah bagiku? Selama ini aku bangun bisnis ini untuk kamu, Rea. Untuk anak laki-laki yang akan lanjutkan nama keluarga. Lalu kamu bilang kamu suka pria. Itu seperti tikaman di dada." Mereka bicara hampir 2 jam. Pak Budi menceritakan masa mudanya yang keras, bagaimana dia bangun dari nol di era Orde Baru, menikah dengan Bu Siti karena perjodohan keluarga, membesarkan Rea dengan harapan tinggi. "Aku tidak benci kamu, Nak. Tapi masyarakat kita belum siap. Apa kata tetangga, apa kata rekan bisnis?" Rea mendengarkan, air mata mengalir. Dia cerita tentang Adi, bagaimana Adi membuatnya merasa utuh, bagaimana selama bertahun-tahun dia berpura-pura suka perempuan demi ayah. Pak Budi diam lama, lalu bilang, "Pergi dulu. Pikirkan lagi." Tapi saat Rea keluar, pengacara menunggu di koridor. "Pak Rea, wasiat asli sudah dibakar ayah Anda. Tapi ada aset lain yang belum dibahas. Saya tidak boleh bilang sekarang." Kata-kata itu menggantung seperti harapan kecil. Kembali ke apartemen, Rea cerita ke Adi. "Ayah tidak usir aku sepenuhnya. Tapi dia masih sakit hati." Adi memeluknya.
Kamu sudah berani, itu langkah besar. Mereka menghabiskan malam dengan menonton film lama Indonesia, tertawa saat adegan lucu, tapi Rea masih gelisah. Besoknya, di kantor relance baru yang ditemukan lewat Rina, Rea bertemu klien pertama, seorang pengusaha kecil dari Surabaya yang ramah. Kamu desainnya bagus, Mas. Mau kerja jangka panjang. Itu angin segar. Rea mulai bangun rutinitas baru, bangun pagi, olahraga lari di taman dekat apartemen, kerja desain sampai sore, malam masak dengan Adi. Tapi tekanan datang dari keluarga besar. Sepupu bernama Andi, bukan pacar, menelepon marah. Kamu bikin bisnis ayah goyah, Rea. Investor mundur karena skandal keluarga. Rea terdiam. Dia tidak tahu bahwa berita coming out sudah bocor ke media sosial lewat akun gosip. Oto lama Rea dengan Adi di acara seni beredar. Komentar netizen bermunculan, malu keluarga besar seperti itu, di Indonesia kok ada yang begitu. Rea merasa dunia menutup pintu. Di kantor lama, teman-teman lama menghindar. Hanya Rina yang tetap setia, mengajaknya ke kai kecil di Kemang untuk curhat. Rea, ini ujian. Kamu harus pilih, hidup untuk orang lain atau untuk dirimu sendiri. Suatu malam, Adi pulang dengan wajah lelah. Di sekolah ada orang tua murid yang protes, bilang guru seperti aku tidak pantas mengajar anak-anak. Rea merasa bersalah. Karena aku ya. Makan aku bawa masalah ke kamu. Adi menggeleng. Bukan salahmu. Ini masyarakat yang belum paham. Mereka berdebat kecil pertama kalinya. Rea bilang mungkin mereka istirahat dulu, Adi marah. Kamu mau mundur lagi? Setelah semua ini. Malam itu Rea tidur di soa, hati hancur. Keesokan pagi Bu Siti datang lagi, kali ini dengan surat dari ayah. Ayahmu minta kamu datang ke Bandung akhir pekan ini. Ada urusan bisnis lama. Rea ragu tapi pergi. Di Bandung diilah keluarga yang sejuk, Pak Budi sudah lebih baik. Mereka jalan-jalan di kebun teh. Rea, bisnis tambang di Kalimantan itu sebenarnya punya aset cadangan besar. Tapi aku bakar cek itu karena marah. Sekarang aku lihat kamu masih anak baik. Rea terharu. Tapi saat makan malam, paman datang, jangan mau kalah dengan Rea, Bang. Dia sudah rusak citra. Pertengkaran kecil terjadi. Rea pulang ke Jakarta dengan hati campur aduk. Di perjalanan kereta, dia telepon Adi. Aku rindu kamu. Ma, kemarin. Adi tersenyum di ujung telepon. Aku juga. Kita kuat bersama. Di Jakarta, Rea mulai ikut workshop online tentang kesehatan mental, belajar bahwa krisis identitas adalah normal di masyarakat seperti Indonesia. Dia bertemu teman baru di grup chat rahasia, cerita mereka mirip, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang dipaksa nikah. Rea merasa tidak sendiri. 1 bulan berlalu, keangan ketat, tapi cinta dengan Adi semakin dalam. Mereka merencanakan liburan kecil ke Bogor akhir pekan. Tapi tiba-tiba telepon dari pengacara, Pak Rea, ayah Anda ingin ubah wasiat lagi. Datang besok. Apa yang akan terjadi? Rea tidak tahu bahwa badai lebih besar sedang menunggu. Perjalanan ke rumah sakit kali ini terasa berbeda. Rea naik melihat wajah-wajah orang Jakarta yang sibuk, bertanya dalam hati berapa banyak yang menyembunyikan rahasia seperti dirinya. Saat tiba, Pak Budi sudah duduk di kursi roda di taman rumah sakit. Nak, duduk sini. Suara ayah lebih lembut. Pengacara hadir dengan map tebal. Pak Budi sudah putuskan.
Cek 38 juta itu memang dibakar, tapi ada perusahaan properti di Bali dan aset tambang yang nilainya berkali lipat. Tapi ada syarat. Rea menahan napas. Syarat apa, Pak? Pak Budi menatapnya tajam. Kamu harus nikah dengan perempuan, Rea. Atau setidaknya tunjukkan kamu normal di depan keluarga besar. Kalau tidak, semuanya untuk sepupumu. Rea merasa seperti ditampar lagi. Ayah, aku tidak bisa bohong lagi. Pertengkaran meledak. Pak Budi marah, kamu lebih pilih pria itu daripada warisan keluarga. Bu Siti menangis, sudah, Pak. Biarkan dia bahagia. Rea keluar dari ruangan dengan dada sesak. Di koridor, dia telepon Adi. Di, ayah kasih syarat gila. Aku harus bohong atau kehilangan semuanya. Adi diam lama. Kamu pilih yang mana, Rea? Aku atau uang? Pertanyaan itu seperti pisau. Malam itu di apartemen, mereka bertengkar hebat. Adi merasa Rea ragu, Rea merasa Adi tidak paham tekanan keluarga. Kamu gampang bilang, Di. Kamu tidak punya ayah yang sakit dan bisnis jutaan dolar. Adi pergi keluar, hujan deras. Rea menyesal, mengejar ke bawah, menemukan Adi basah kuyup di halte bus. Ma, aku takut kehilangan kamu juga. Mereka berpelukan di bawah payung kecil, hujan membasahi sepatu. Keesokan hari, Rea putuskan tolak syarat ayah. Dia kirim pesan ke pengacara, saya tidak bisa. Saya tetap seperti ini. Tapi masalah baru muncul. Sepupu Andi yang iri dengan warisan sebar berita lebih buruk di media. Artikel muncul di portal gosip, anak pengusaha besar Jakarta coming out, ayah marah bakar warisan. Klien Rea batal, pekerjaan relance hilang. Rea duduk di apartemen seharian, merasa gagal. Adi pulang bawa makanan, kita mulai dari nol lagi. Aku dapat tambahan jam mengajar Priyat. Rea tersenyum lemah. Mereka jual beberapa barang mewah Rea yang tersisa, beli motor second untuk hemat. Hidup sederhana, tapi setiap malam mereka bicara panjang tentang mimpi. Adi ingin sekolah anak-anak kurang mampu, Rea ingin buka studio desain kecil yang inklusif. Suatu hari, Rina ajak Rea ke acara seni bawah tanah di sebuah gudang di Cilandak. Di sana Rea bertemu banyak orang seperti dirinya, seniman, guru, bahkan pengusaha kecil yang tetap tegar. Satu orang bilang, kita tidak perlu warisan uang untuk bahagia. Warisan terbesar adalah keberanian kita. Rea pulang dengan semangat baru. Tapi di rumah, Bu Siti menelepon panik. Ayahmu kambuh, nak. Datang sekarang. Rea buru-buru ke rumah sakit. Pak Budi diicu, wajah pucat. Dokter bilang kondisi kritis. Rea duduk semalaman di samping, pegang tangan ayah. Ayah, aku tetap anak ayah. Aku cuma ingin ayah bahagia melihat aku bahagia. Pagi harinya, Pak Budi sadar sebentar. Rea makan ayah. Aku takut kehilangan kamu seperti aku kehilangan saudara dulu. Kata-kata samar, lalu tertidur lagi. Rea bingung. Apa maksud ayah? Bu Siti bilang nanti cerita. Di luar kamar, sepupu Andi datang dengan senyum palsu. Kasihan ya, Rea. Kalau ayah pergi, warisan pasti ke aku. Rea merasa ada yang salah. Malam itu, dia dan Adi bicara ya ideocal. Aku merasa ada rahasia besar, Di. Warisan itu bukan cuma 38 juta. Adi dukung, cari tahu, sayang. Aku di sini selalu. Rea mulai selidiki diam-diam, dia hubungi pengacara lama ayah, tapi ditolak.
Lalu dia ingat dokumen lama di rumah. Dengan bantuan ibu, dia masuk ke ruang kerja ayah saat malam. Di laci tersembunyi ada surat tua dan rekening bank luar negeri. Nilainya puluhan juta dolar lagi. Tapi ada catatan tangan ayah untuk Rea kalau dia berani jadi dirinya sendiri. Rea shock. Ayah tahu dari dulu. Mengapa bakar cek itu? Tebing emosi semakin tinggi. Jakarta malam itu terasa dingin, tapi hati Rea mulai hangat dengan harapan baru. Rahasia itu mengubah segalanya. Rea konfrontasi ibu. Bu Siti menangis di ruang keluarga. Ayahmu dulu punya sahabat dekat di Singapura, pria yang bantu bangun bisnis. Mereka sangat dekat. Ayah pernah bilang padaku, dia takut kamu jalani hidup yang dia pendam dulu. Makanya dia marah besar saat kamu bilang. Dia bakar cek itu karena takut kamu seperti dia, menderita diam-diam. Rea terduduk. Ayah punya masa lalu seperti itu. Semua potongan pule mulai nyambung, mengapa ayah begitu keras, mengapa ada aset tersembunyi atas nama perusahaan lama. Rea putuskan pergi ke Singapura diam-diam dengan Adi pakai tabungan sisa. Di sana mereka temui pengacara lama. Pak Budi punya trust besar, 120 juta dolar lebih untuk anak yang hidup jujur. Syaratnya cuma satu, anaknya harus terima dirinya sendiri, tidak bohong ke dunia. Rea menangis di lobi hotel. Adi peluk dia. Lihat, ayahmu sebenarnya sayang kamu. Tapi saat pulang ke Jakarta, bencana. Sepupu Andi sudah tahu, dia hack email ayah lama, sebar bukti ke keluarga besar. Pertemuan keluarga darurat di rumah Pondok Indah. Paman-paman marah. Rea, kamu bawa malu. Serahkan aset itu ke kami. Bu Siti berdiri di depan anaknya. Ini hak Rea. Pak Budi sudah putuskan. Rea bicara di depan semua. Aku gay. Aku mencintai Adi. Dan aku tidak akan bohong lagi. Kalau kalian tolak aku, silakan. Tapi warisan ini untuk orang yang berani. Ruangan hening. Beberapa sepupu pergi marah, tapi ada yang diam berpikir. Pak Budi yang sudah pulang ke rumah, lemah di kursi roda, angkat tangan. Cukup. Rea benar. Aku salah dulu. Itu momen pertama ayah akui di depan orang. Rea peluk ayah, air mata jatuh. Tapi sepupu Andi tidak menyerah, dia ancam akan bawa ke pengadilan, bilang Rea manipulasi ayah sakit. Di tengah itu, Adi dapat tawaran kerja di Yogyakarta, sekolah internasional yang lebih terbuka. Kita pindah, Rea. Mulai baru. Rea ragu, bisnis desainnya mulai bangkit di Jakarta. Tapi dia lihat Adi lelah dengan tekanan. Mereka putuskan coba dulu. Rea kirim Adi ke Jogja, tiap akhir pekan naik kereta. Di Jogja, Adi cerita kota lebih santai, banyak komunitas seni yang terbuka. Rea mulai desain proyek baru tentang toleransi, logo untuk ngohak asasi. Tapi pengadilan ancaman datang, biaya lawyer mahal. Rea jual mobil lama, pinjam dari teman. Suatu malam di Jogja, saat Rea kunjungi Adi, mereka jalan di Malioboro. Aku capek bertarung, Di. Tapi aku tidak mau menyerah. Adi pegang tangan diam-diam, kamu sudah jauh, Rea. Dari anak yang sembunyi jadi pria yang berdiri teguh. Mereka duduk di bangku taman, bicara masa depan, mungkin buka studio bersama, adopsi anak nanti kalau bisa. Tapi pagi harinya, telepon dari Jakarta, Pak Budi kambuh lagi, masuk ICU. Rea buru-buru pulang. Di rumah sakit, dokter bilang mungkin hari-hari terakhir.
Rea duduk di samping cerita semua. Ayah, aku sudah temukan suratnya. Terima kasih. Aku akan jaga warisan ini dengan baik untuk orang-orang yang seperti aku. Pak Budi senyum lemah, pegang tangan Rea. Kamu bangga ayah. Saat ayah tertidur, sepupu Andi datang lagi bawa pengacara. Kami gugat. Rea tidak layak. Rea berdiri. Silakan. Aku siap bertarung dengan kebenaran. Malam itu hujan deras lagi di Jakarta, tapi di hati Rea ada cahaya. Perjalanan ini sudah ajarkan banyak, cinta tidak selalu mudah, tapi selalu layak diperjuangkan. Adi datang dari Jogja naik kereta malam, peluk Rea di koridor rumah sakit. Kita hadapi bersama. Pak Budi meninggal tenang 2 hari kemudian dikelilingi keluarga. Pemakaman di tanah kusir besar, banyak pebisnis datang. Rea berdiri di depan, Adi di belakang diam-diam memberi dukungan lewat pandangan. Setelah 7 hari, pembacaan wasiat resmi. Pengacara baca, semua aset Trust Un $150 juta lebih untuk Rea, dengan syarat dia kelola untuk kebaikan, termasuk dana untuk komunitas yang terpinggirkan. Keluarga besar terkejut, beberapa marah, tapi Bu Siti tersenyum bangga. Sepupu Andi keluar ruangan sambil umpat. Rea merasa beban berat, tapi juga lega. Rea putuskan pindah ke Bali sementara, tempat aset properti besar berada. Adi ikut cuti panjang. Di Ila kecil di Ubud, mereka mulai hidup baru. Rea kelola bisnis dari jauh, rekrut tim desain muda yang terbuka. Adi ajar di sekolah lokal tentang toleransi. Setiap pagi mereka yoga bersama di sawah, malam bicara panjang di teras dengan suara jangkrik. Rea sering ingat ayah, kunjungi makam ya ideo cal ke ibu. Ibu, aku bahagia sekarang. Tapi ada saat gelap, mimpi buruk tentang penolakan, rasa bersalah karena ayah pergi dengan hati yang pernah terluka. Di Bali, Rea ikut estial seni, bertemu seniman gay dari berbagai daerah Indonesia. Cerita mereka menguatkan, ada yang dari Aceh harus sembunyi lebih dalam, ada yang dari Papua menemukan penerimaan di komunitas kecil. Rea bagikan ceritanya, aku kehilangan cek 38 juta, tapi dapat warisan yang lebih besar, keberanian. Satu malam di pantai Seminyak, Rea dan Adi jalan kaki, angin laut sejuk. Adi berlutut. Rea, kita sudah lewati banyak. Mau kita resmi? Meski tidak bisa nikah sah, tapi di hati kita selamanya. Rea tersenyum peluk Adi erat. Ya, Di. Selamanya. Tapi konflik belum selesai. Sepupu Andi tidak diam, dia kirim ancaman ya email, bilang akan ungkap rahasia ayah dulu ke media. Rea konsultasi lawyer, putuskan hadapi terbuka. Dia buat pernyataan publik di Instagram, aku Rea, anak almarhum Pak Budi. Aku gay dan bangga. Warisan ayahku akan dipakai untuk bantu orang-orang yang berjuang seperti aku. Postingan itu viral, dukungan datang dari mana-mana, bahkan beberapa keluarga besar mulai hubungi. Tapi ada komen, ancaman. Rea takut, tapi Adi bilang, kamu tidak sendiri lagi. Rea kunjungi Yogyakarta lagi, ketemu komunitas di sana, donasi dana kecil untuk program konseling. Di sana dia sadar, perjuangan belum selesai, tapi dia sudah berubah, dari pemuda ketakutan jadi pria yang menginspirasi. Bu Siti datang ke Bali, tinggal seminggu. Nak, ayahmu pasti bangga sekarang. Dia pernah cerita padaku dulu, dia sayang sahabatnya itu, tapi takut dunia. Rea peluk ibu. Terima kasih ibu selalu di sisi aku. Mereka jalan di pantai bersama, Adi ikut, Bu Siti pelan terima Adi sebagai bagian keluarga.
Di akhir bulan, Rea dan Adi rencanakan proyek besar, bangun pusat seni dan konseling di Jakarta untuk pemuda. Ini warisan sejati ayah, kata Rea. Tapi sebelum itu ada satu perjalanan lagi ke makam ayah di Jakarta. Di sana Rea letakkan bunga, bisik ayah, aku sudah temukan jalan. Harta terbesar bukan uang, tapi cinta dan kejujuran. Angin sepoi-sepoi seperti jawaban. Kembali ke Bali, mereka rayakan ulang tahun Adi sederhana, dengan lilin dan tawa. Rea lihat cermin, pria di depannya sudah dewasa, kuat, siap. Tapi di hati masih ada pertanyaan, apakah keluarga besar akan benar-benar terima suatu hari? Bulan-bulan berikutnya berlalu cepat. Studio desain Rea di Ubud berkembang, klien dari seluruh Indonesia bahkan Singapura. Adi kembali ke Jakarta, jadi koordinator program pendidikan inklusi di Ngobaru yang didanai warisan. Mereka tinggal di apartemen baru di Kemang, lebih besar, dengan kamar untuk tamu ibu. Bu Siti sering datang bawa masakan, pelan-pelan cerita masa lalu ayah dengan lebih terbuka. Ayahmu dulu menulis surat untuk sahabatnya yang hilang, tapi tak pernah kirim. Sekarang surat itu untuk kamu, nak. Rea baca surat itu malam-malam, air mata jatuh. Ayah menulis tentang takut, tentang cinta yang disembunyikan, tentang harapan anaknya lebih berani. Suatu hari, sepupu Andi datang ke kantor Rea, bukan untuk gugat lagi, tapi minta maaf. Aku iri, Rea. Aku takut kehilangan bagian. Tapi setelah lihat kamu bangun dari nol, aku sadar. Mereka bicara lama, pelan-pelan rekonsiliasi mulai. Tidak semua keluarga terima, tapi cukup untuk tidak ada lagi ancaman. Rea dan Adi rayakan dengan perjalanan ke Labuan Bajo, snorkeling, tertawa bebas di kapal. Di atas kapal saat sunset, Rea pegang tangan Adi. Kamu adalah warisan terbesar dalam hidupku. Adi balas, dan kamu buat aku percaya bahwa di Indonesia ini, cinta kita bisa tumbuh. Studio mereka sekarang punya program magang untuk pemuda gay dari daerah, ajar desain sekaligus selacep tance. Rea sering jadi pembicara di webinar rahasia, cerita perjalanannya. Aku kehilangan cek 38 juta. Tapi dapat keluarga baru, cinta sejati, dan kedamaian hati. Adi bangga sering oto mereka berdua di acara, tanpa sembunyi lagi. Bu Siti ikut bangga, anakku sudah dewasa. 1 tahun setelah kematian ayah, Rea buka pusat komunitas di Jakarta Selatan. Pembukaan ramai, meski ada protes kecil di luar, tapi polisi lindungi. Di panggung, Rea pidato singkat, terima kasih ayah, meski dulu bakar cek itu, justru buka mata aku untuk harta yang lebih besar, kebebasan mencintai. Adi berdiri di samping, tangan mereka bersatu. Malam itu di rumah, mereka masak bersama, tertawa ingat hari-hari susah. Rea lihat Adi, hati penuh. Perjalanan panjang ini ajarkan, keluarga bukan darah saja, tapi orang yang terima kita apa adanya. Tapi di balik kebahagiaan, Rea tahu perjuangan masih ada di masyarakat luas. Dia terus kerja, donasi, edukasi. Adi ajar anak-anak di sekolah baru tentang respek. Bu Siti pindah ke apartemen dekat, jadi nenek masa depan kalau mereka adopsi. Hidup terus bergerak, dengan cinta sebagai pondasi. Apakah benar bahwa seorang anak harus mengorbankan identitasnya demi warisan keluarga, atau justru kejujuran diri adalah warisan paling berharga yang bisa diberikan orang tua? Benar atau salah?